I wanted to talk to you today about creative confidence. Saya ingin berbincang dengan Anda tentang kepercayaan diri yang kreatif atau kreativitas dalam kepercayaan diri. I'm going to start way back in the 3rd grade at Saya akan memulai kembali Oakdale School in Barberton, Ohio. pada kelas 3 di sekolah Oakdale, Barberton, Ohio. I remember one day my best friend Brian was working on a project. Saya teringat kepada teman saya yang bernama Brian yang membuat prakarya. He was making a horse out of the clay Ia membuat kuda dari tanah liat that our teacher kept under the sink. yang di mana guru prakarya tersebut menaruhnya di bawah wastafel. And at one point, one of the girls that was sitting at his table Suatu ketika ada seseorang gadis atau temannya datang dan duduk di mejanya. seeing what he was doing, leaned over and said to him, "That's terrible. That doesn't look anything like a horse." Itu menjijikkan, itu tidak terlihat seperti kuda. Right? And Brian's shoulders sank. And he Dan dia kecewa. wadded up the clay horse and he threw it back in the bin. Dia menggumpalkan tanah liat itu, kemudian membuangnya di tempat sampah. I kind of never saw Brian do a project like that. Saya tidak akan pernah lagi, atau saya tidak akan pernah melihatnya lagi tentang proyek yang dia buat. Ever again. And I wonder how often that happens, you know? Saya ingin tahu seberapa sering itu terjadi. It seems like when I tell that story of Brian to my class, Seperti yang saya katakan kepada cerita Brian di kelas saya, you see, a lot of them want to come up after class and tell me about their similar experience, how it mereka yang mempunyai cerita yang sama ingin bercerita tentang kejadian yang dialami oleh Brian kepada saya. teacher shut them down or how a Yang dimana guru mereka merusak mental mereka atau membuat mental mereka down, membuat mental mereka lemah, student was particularly cruel to them. dan teman-teman mereka yang mengejek mereka. And they some kind of opt out of thinking of themselves as creative at that point. Dan mereka mencoba untuk mengutarakannya dengan berkreasi atau berkreativitas. Right? And I see that opting out that happens in childhood, and it Saya bisa melihatnya dan terjadi pada masa kanak-kanak. moves in and becomes more ingrained even by the time you get to adult life. Bertumbuh dan melekat ketika Anda sudah memasuki kehidupan yang sebenarnya atau kehidupan yang dewasa. So we Jadi, see a lot of this. kita bisa melihatnya maupun bisa merasakannya. You know, when we have a workshop or we have Ketika kita punya bisnis, clients in to work with us side by side, rekan bisnis yang bekerja sama dengan kita, eventually get to the point in the process it's kind of fuzzy or unconventional. yang akhirnya proses tersebut membuat kita tidak nyaman atau merasa ingin kabur. And eventually these big shot executives whip out their Blackberries. Dan akhirnya badan eksekutif atau eksekutif yang
mencabut BlackBerry-nya and they say they have to make really important phone calls. dan mereka harus berkata dan mereka harus membuat handphone yang sangat berguna ketika menelpon, And they head for the exits. dan yang terjadi adalah mereka mengundurkan diri. And they're just so uncomfortable. Mereka sangat tidak nyaman. When we track them down and ask them what's going on, they say Saat kami melacak mereka apa yang terjadi, something like, I'm just not the creative type. mereka berkata, saya bukan orang yang berkreatif atau orang yang memiliki kreativitas yang tinggi. But we know that's not true. Tapi nyatanya itu tidak benar. If they stick with the process, if they stick with it, they end up doing amazing things. Jika Anda atau jika mereka benar-benar melakukannya dengan benar, maka hal tersebut atau kekreativitasan yang mereka miliki dapat membuahkan hasil yang luar biasa atau menakjubkan. And they surprise themselves just how innovative they and their teams really are. Dan membuat mereka atau Anda bangga pada diri kita sendiri dan tim yang menjadi orang yang inovatif.